kembali mencatat sosok penting di balik kejayaan klub kebanggaan Kota Medan PSMS, khususnya era perserikatan puluhan tahun silam. Salah satunya Soeharto Ade, pemain ini dulu dikenal sebagai striker tajam. Terbukti lewat gol tunggal ke gawang Jatim di babak final, pria berkepala pelontos ini berhasil membawa Sumut menjuarai final PON era 1989. Soeharto pun sempat menjadi momok menakutkan di era 1992. Torehan hat-tricknya ke kandang Persebaya Surabaya di fase semifinal menjadi momen paling penting yang layak dikisahkan ke anak cucu. Tak hanya lihai mengocek bola, ternyata Soeharto juga lihai meracik strategi. Melanjutkan karir sebagai pelatih PSMS, Soeharto kembali mengukir sejarah emas. Di bawah tangan dinginnya lah, Soeharto berhasil membawa pulang Piala Kemerdekaan 2015 lalu. Oke, di edisi keempat kali ini kita akan berbincang dengan salah satu legenda yang gak asing bagi kita semua, berkepala pelontos dan pernah membawa sejumlah prestasi bagi PSMS. Ya, siapa lagi kalau bukan Soeharto Ade. Bagaimanakah perjalanan dia bersama PSMS dan apa sih prestasi yang udah diraih bersama PSMS? Berikut wawancara kita bersama Bapak Soeharto Ade. Oke, Pak Harto. Ya. Suruh denger. Kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit kepada kita bagaimana sih perjalanan hingga awal kali bisa masuk ke PSMS? Awal perjalanan saya masuk ke PSMS itu jadi pemain itu tahun 85. Tahun 85 itu ikut PSMS. Pada pertama kali itu ikut turnamen Piala Kaltek tahun 85 dan kebetulan kita bagus juara. Oh, juara kita Pak. Nah, juara. Dan saat itu aku salah satu termasuk pemain mudanya karena menggantikan beberapa pemain senior. Salah satunya termasuk Bang Mame, ya. Bang Mame. Oh, jadi coach ini penggantinya apa? Generasi Bang Mame berikutnya. Generasi Bang Mame, ya. Bang Mame keluar, aku masuk itu dengan almarhum Samsir. Nah, setelah itu perjalanan setiap tahun kita ikut, kebetulan ikut dulu masih Piala Perserikatan, ya. Terus dari tahun ke tahun habis Piala Perserikatan di main-main, saya ikut PS Abi di Jakarta. Nah, dulu kan kompetisi setahun sekali, hanya 3 bulan kan, pindah kan, selesai panggil main di pusat untuk PSAD-nya. PSAD. Nah, jadi begitu terus, jadi kondisi kita. Jadi selain PSMS memperkuat PSAD juga saat itu. Itu juga. Nah, sampailah tahun 92, pada waktu itu kita final Piala Perserikatan. Di tahun 92 ya, Piala Perserikatan ya. Dan alhamdulillah final tapi nggak juara. Kita lawan apa waktu pas saat itu? Waktu itu lawan Ujung Pandang, ya. Lawan Ujung Pandang kita kan. Nah, setelah Piala Perserikatan beberapa bulan kemudian saya dikontrak oleh tim Semi Pro Malaysia. Semi Pro Malaysia. Ya, kalau klubnya itu apa, boleh tahu nama klubnya itu? PBATM, Persatuan Bola Sepak Angkatan Tentara Malaysia. Oh, tentaranya. Bersama dengan Rahmat Dermawan. Oh, satu lettingan sama Rahmat Dermawan. Sama-sama dikontrak di situ. Satu tim. Satu tim. 92. Satu musim, kembali lagi. Ya, kita ikut lagi memperkuat PSMS lagi. Prestasinya waktu itu di sana? Di sana kita masuk ke sana mulai dari separuh jalan. Oh. Nah, tapi sudah perjalanan itu kompetisi liga atau bagaimana? Liga ya. Liga perumahan mereka. Ya, alhamdulillah prestasinya kita lumayan meningkat daripada yang sebelumnya. Bisa menaikkannya. Ya, bisa menaikkan itu. Bahkan mereka diminta setahun lagi untuk ini, kita menolak. Jadi back to Medan lagi. Lagi saya ikut itulah 93 Liga Profesional Indonesia itu tahun berapa kita? 93 ya, Piala Danhill, Liga Danhill. 91 ya kan? 93 atau 94 itu. Nah, pokoknya itulah Liga Danhill. Buat lagi, habis itu main selesai, main lagi ke PSAD lagi kan. Itulah pokoknya aku situasiku dulu hampir setiap tahun itu main di PSMS, selesai PSMS main di PSAD. Nah, dari perjalanan selama di skuad PSMS sebagai seorang pemain, mungkin prestasi yang membanggakan atau apa yang paling berkesan itu saat 92 ya? Kalau nggak salah bocorannya hat-trick. Kalau untuk PSMS itu tahun 92 itu kita
semifinal lawan Surabaya. Ya, alhamdulillah kebetulan juga mungkin rezeki ya bisa menciptakan hat-trick di dalam pertandingan semifinal itu rasanya kayak luar biasa sekali. Dengan jumlah penonton Dengan jumlah penonton seperti itu, lawannya juga bukan lawan yang tim kaleng-kaleng. Iya, Surabaya dari dulu ya. Persebaya bisa kita mungkin juga sejarah PSMS itu rasa pernah di semifinal atau yang bisa menciptakan hat-trick mungkin cuma satu kurasa. Baru Pak. Kurasa ya. Iya. Bisa kalian saya juga informasinya. Baru dengar gitu ya. Karena aku juga baru dengar itu juga. Ya. Tahun sebetulnya tahun 88 juga PSMS Piala Marahalim final kan. Tahun 88 Marahalim Ya, final. Marahalim final. Kalah juga. Kalah kita sama Jepang final. Oh, kalahnya berapa skornya waktu itu? Skornya berapa? 3-1 atau berapa? Itu yang terjadi kasus itu dulu. Kasus apa itu kalau boleh diceritain? Adalah itu kasus apa? Ya kasus penyuapan pemain-pemain itu dulu. Oh, jadi itu yang sempat Ya. terbuat waktu itu ya? Ya alhamdulillah salah satunya orang yang nggak kena. Yang nggak kena kasus itu ya? Mana hanya ada beberapa orang aja itu. Yang ikut terlibat, makanya kita Iya. salah satu juga faktor kalah ya? Nah, kalau faktor itunya kita nggak tahu. Iya. Jadi dari tahun 85 sampai tahun 95 itu jadi ada 10 tahun berkarir di PSMS. Di tahun 95 itu pemain merangkap asisten pelatih. Oh, jadi di awal apanya Di awal merangkak kali, kepelatihan di nah, awal 95. Kalau itu kursus selesai Liga 2 atau Liga 3 itu kalau nggak salah. Ya. Setelah kursus itu selesai Liga, pas kebetulan juga ada turnamen Piala Kaltek di Pekanbaru. Sama seperti 85 dulu. Sama ikut seperti juara pertama 85 kali. karir sebagai pemain. Hmm. Nah, dan karir sebagai pelatih juga di Piala Di Kaltek. Piala Kaltek. PSMS. Juara juga. Runner up. Rame, tapi kalau 85 juara dulu ya. 85 juara, pemain Iya, juara. iya. Nah, itu awal kali memulai di karir kepelatihan. Pelatihan. Setelah di situ asisten pelatih mungkin beberapa tim lainnya pernah juga dipegang waktu itu, Coach. Di tahun segitu. Di tahun itu ya hanya PSMS. Setelah itu kita jadi pelatih Beng Sumut, pelatih Beng Sumut, terus pelatih PSAD. Tadi tahun 2008 aku dikontrak tim Perspar Wakaraya. Kalau sekarang itu Kalteng Putra. Di Liga Dulu masih Liga 3. Liga 3 ya. Dulu di sana satu musim juga. Pulang dari sana ya 2010. Pulang di situ masa apa ya namanya sedikit goyah ya. Disitulah almarhum istriku. Di 2010 ditinggal istri. Nah, Coach di PSMS sendiri kalau masih ingat, Coach berapa kali sih pernah melatih PSMS? Kalau melatih PSMS kayaknya banyak juga. Banyak juga ya, gue sampai lupa ya di tahun berapa aja ya. 2010-2011 yang aku yang gantikan si Rudi Kalces Di pertengahan jalan. dengan jalan itu yang akhirnya Kalces, kita ya. masuk ke apa ke Liga Super ya. Liga Super. Nah itu masuk Liga Super pelatihnya si Raja Isa jadi asisten. Coach lagi jadi. Ini kalau jadi asisten jadi kacau jadi kacau jadi tim ini. Iya. Kayak kemarin juga jadi asisten jatuh juga. Baru Berarti nggak cocok jadi asisten. nggak cocok jadi asisten, memang harus jadi pelatih kepala. Harus jadi pelatih Dan kepala. prestasi yang paling teringat di benak itu pas 2015 kalau nggak salah ya, Coach ya. Untuk itu yang Sebagai pelatih. sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih 2015 itu. Itu boleh cerita sedikit, Coach, bagaimana sih aura dan bagaimana sih strategi Coach makanya bisa juara? Kan kita salah satu tim yang nggak diunggulkan kalau nggak salah saat itu. Ya, tapi yang jelasnya kalau pandangan saya itu ketika di 2015 itu kebersamaan, kompakan mulai dari unsur pemain, pelatih dan manajemen itu rasa kesatuannya tinggi. Tapi persiapannya kayaknya kurang matang saat itu waktu pas kita ikut. Persiapannya sebetulnya bukan kurang matang juga, sudah cukup juga karena persiapan 4 bulan kalau nggak salah itu. Karena aku habis melatih Bintang Jaya. Dengan Bintang Jaya, PSMS kan lagi terpuruk itu ya. Iya. Kalau nggak salah kacau Piala Pangdam itu kan kacau. Ya. Kita dipanggil oleh Pak Edi Ramayadi. Habis polemik
dualisme, nggak salah. Nah, itu lagi dualisme kelas itu. Bro. Iya, lagi polemik. Soalnya waktu Piala Pangdam itu aku di Asahan, PSMS di sini Edi Saputra ya, nggak salah ya. Nah, aku pegang Asahan itu, timku tim buangan PSMS. Iya, orang si Kajuk, ya anak si siapa? Anak-anak baru juga sebagian. Ya alhamdulillah kebetulan pula anaknya itu mau kebersamaannya tinggi, semangatnya jadi bagus. Nah, jadi siapapun lawannya nggak ada yang bisa ngalahkan. Waktu di Asahan itu sampai supporter Medan itu mengatakan apa? Ini loh PSMS-nya sebenarnya. Gitu. Asahan dibilang seperti itu. Gitu. Padahal PSMS ikut saat itu ya. PSMS ikut. Gitu. Nah, kalau seperti itu ada sempat ini koran kan ada gitu kan. Dan kebetulan kalau Asahan main itu supporternya luar biasa ya. Bukan dari Asahan, dari Medan gitu. Makanya aura PSMS masih kenal gitu ya. Ya nggak tahu juga, mereka mungkin suka lihat karakternya mereka main itu mungkin ya. Mungkin kayaknya seperti itu. Kalau Karin sebagai pemain aku dulu 89 aku juga pemain PON. Iya, sempat bawa juara ya. Juara. Ya, lumayan lah kalau. Nah, di 2015 waktu itu kita juara di final. Boleh diceritakan kembali bagaimana dulu auranya itu? Ya, kalau 2015 itu kita di final memang tim itu sebenarnya kalau pandangan aku tim yang sudah siap. Sudah betul-betul siap. Sudah siap untuk menghadapi segala macam kemungkinan ya. Baik itu tim itu satu maupun ada tim yang kurang. Satu contohnya dalam pertandingan final itu kan kita sempat ketinggalan 1-0 pada menit 37 pemain kita kena kartu merah. Jadi 10 pemain lawan 11 pemain kita tertinggal. Nah, bagaimana mengatasi persoalan itu? Itulah yang sebenarnya sangat-sangat diuji ya. Teruji ya. Teruji kita sebagai seorang pelatih. Tapi aku mengatakan kepada mereka apa? Ya nggak susah ya. Aku bilang aja mereka, ini saatnya lo kalau mau menaikkan namamu. Kalau masalah lawan di 10-11 itu nggak jadi persoalan. Itu waktu itu kaptennya Legimin ya. Nggak ada persoalan. Kalau kau mau, kau akan bisa. Seperti itu. Jadi motivasi ke mereka. Nah, yang timbul itu hanya memotivasi saja. Motivasi saja. Jadi dengan motivasi itu hilang kecapean mereka, nggak ada terasa capek kemana pun mereka bisa ngejar. Walaupun cuma Jadi dengan seperti itu lawan malah yang kebingungan. Nah itulah akhirnya timbul rasa kepercayaan makin tinggi. Menit-menit terakhir pula si siapa pertama gol si Guntur ya. Aldino dia alhamdulillah dia nongol, dia sebagai kalau nggak salah penyamar gol ya. Pertama gol sama itu Guntur apa? Guntur kalau nggak salah, Guntur. Baru gol kedua Legimin. Iya. Masuknya Aldino ya. Alhamdulillah dia nongol. Itu sempat ada tulisan kutu goce. Alhamdulillah dia nongol. Masuknya enggak lah. Aldino pertama ya. Aldino pertama baru Guntur si Legimin kedua ya. Sama-sama dengan heading. Ya betul. Jadi ada beberapa menit waktu kita mungkin 15 atau 10 menit itu Aldino masuk, itu terjadi perubahan penyerangan. Itu di situ ketika terjadinya 1-1 itu lebih timbul motivasi anak-anak itu untuk meraih impian mereka gitu. Tak banyak pemain yang berkesempatan menjadi pelatih seperti Soeharto Ade. Sepenggal kisah Soeharto Ade tadi mungkin saja belum memuaskan rasa keingintahuan Anda. Saksikan perjalanan kisah Soeharto Ade selanjutnya dalam Ini Legenda di channel YouTube Koran PSMS.